Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilimpahi oleh Allah rahmat, nikmat dan keberkahan, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan di dalam hidup kita di dunia sampai di akhirat. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami memberikan sedikit keterangan tentang hal yang mungkin sangat populer di kalangan masyarakat kita, yaitu tentang sholawat Nabi, atau dalam bahasa Arab, as-sholatu ala Nabi. Apa maksud daripada sholawat Nabi, dan juga apa keutamaannya, dan apa saja lafaz-lafaz atau sirah-sirah yang bisa kita gunakan kalau kita ingin membaca sholawat Nabi. Sebelum masuk lebih dalam, kiranya perlu kita kemukakan sebuah pertanyaan. Manakah kalimat yang benar bersolawat kepada Nabi Muhammad atau bersolawat untuk Nabi Muhammad? Mungkin banyak di antara kita terbiasa mengatakan mari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalimat ini sesungguhnya mengandung sebuah kesalahan dan bisa menimbulkan kesalahan makna dan pengertian. Karena sholawat Nabi itu sesungguhnya artinya adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita katakan mari bersolawat kepada Nabi, itu maknanya adalah mari kita berdoa kepada Nabi. Dan ini adalah sebuah kalimat yang mengandung kesalahan, karena ketika kita berdoa, yang dituju atau yang menjadi tujuan setiap doa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapapun, termasuk Nabi Muhammad. Sehingga kalimat yang benar adalah mari bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena ketika kita bersolawat, itu sesungguhnya kita sedang berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan kita sedang berdoa kepada Nabi Muhammad, tapi berdoa untuk Nabi Muhammad SAW, agar Allah melimpahkan rahmatnya dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Ini sekedar penjelasan awal, sehingga mari kita senantiasa memperbaiki lafaz dan kalimat yang kita gunakan untuk bisa menjaga akidah kita agar tetap benar dan terus bersalawat dengan benar. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Para pemirsa sekalian, sekarang mari kita bedah lebih spesifik apa sebetulnya arti sholawat itu. Nah, sholawat yang biasa kita dengar di dalam bahasa Indonesia itu sesungguhnya adalah bentuk jamak dari kata sholatun. Jadi sholatun, sholatani, sholawat. Jadi sholawat itu adalah bentuk jamak dari kata sholat. Dan makna sholat secara bahasa itu adalah doa. Termasuk sholat yang kita laksanakan 5 kali dalam sehari, itu sesungguhnya makna bahasanya adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah, sholawat ketika dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW artinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan rahmatnya
dan juga kemuliaan serta keberkahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, itu artinya, ya Allah, berilah Nabi Muhammad itu kemuliaan, rahmat, dan juga keberkahan. Itu maksud daripada sholawat Nabi. Nah, ketika kita bersolawat Nabi, kadang-kadang juga kita sisipkan dengan assalamualaikum, salam kepada Nabi. Ini juga doa permohonan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Sehingga kalimat yang populer yang biasa kita ucapkan adalah Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli itu ya Allah, berikanlah sholawat. Sholawat itu maksudnya keberkahan, rahmat, dan kemuliaan. Wasallim, dan berilah keselamatan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Ini kalau kita menggunakan fi'il amr. Salli itu fi'il amr, salim juga fi'il amr. Ada kalanya doa ini kita ungkapkan dengan menggunakan fi'il madhi. Misalnya, sallallahu alaihi wasallam. Ini juga doa yang artinya semoga Allah memberikan sholat. Sholat itu maksudnya keberkahan, rahmat, dan kemuliaan alaihi, atas Muhammad, dan juga wasallam, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Ada kalanya lafaz ini kita gunakan dalam bentuk yang lain, misalnya alaihi sholatu wassalam. Ketika setelah kita menyebut nama Muhammad, kita tambahi kadang-kadang dengan sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita sampai dengan alaihi sholatu wassalam. Itu semuanya mengandung makna yang sama, yaitu doa untuk Nabi Muhammad agar Allah berkenan memberikan kemuliaan, rahmat, dan keberkahan, sekaligus juga memberikan keselamatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pengertian tentang sholawat Nabi. Sehingga kalimat yang benar adalah mari kita bersolawat untuk Nabi Muhammad. Bukan marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita mengatakan bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu artinya kita berdoa kepada Nabi Muhammad. Dan berarti kita memohon kepada Nabi Muhammad. Dan itu adalah sebuah kesyirikan. Suatu hal yang dilarang di dalam agama. Karena doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara makna yang sebenarnya dari sholawat Nabi adalah berdoa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membaca sholawat Nabi ini bagaimana hukumnya? Ya, sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Bahkan pada kesempatan tertentu harus, artinya wajib, diucapkan atau dibacakan. Terutama yaitu ketika kita sholat. Di dalam sholat ada satu bagian dari gerakan sholat yang mengharuskan kita membaca sholawat Nabi. Yaitu ketika kita duduk tasyahud. Ketika kita sholat maghrib misalnya, kita dua kali tasyahud. Ketika kita membaca tahiyat itu ya, 2 kali. Dan biasanya setelah membaca tasyahud, itu kita diharuskan untuk membaca sholawat Nabi. Allah paling tidak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau lengkap, yaitu as-sholawat al-Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini kalau mau membaca sholawat Ibrahimiyah yang lengkap. Dan ini ada dasarnya, yaitu dari hadis yang sahih. Nah, itu sifatnya wajib dibaca di dalam sholat, yaitu ketika tasyahud terakhir. Atau yang paling minimal yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian pada kesempatan-kesempatan yang lain sifatnya sunnah. Dalam beberapa kesempatan misalnya ketika kita
setelah azan disunatkan kita membaca sholawat Nabi. Ya. Kemudian ketika kita mengawali doa atau mengawali pidato, itu biasanya ada dua unsur yang harus kita ucapkan, yaitu yang pertama adalah hamdalah, tahmid, memuji kepada Allah, dan yang kedua adalah as-salatu ala nabi. Misalnya, alhamdulillah, ini berarti hamdalah, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kadang-kadang innal hamdalillah. Ini unsur pertama. Yang kedua adalah as-salatu ala nabi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini berarti salawat Nabi. Ya. Atau misalnya Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Nah, ini adalah salawat Nabi. Biasanya kalau kita mengawali doa atau mengawali pidato, itu disunahkan untuk membaca salawat Nabi selain membaca hamdalah atau tahmid. Nah, kemudian juga apalagi ini dalam khutbah Jumat misalnya, atau khutbah sholat id misalnya, itu mesti harus ada unsur tadi, harus sholawat Nabi. Kemudian dalam berbagai kesempatan, bahkan ketika kita menyebut nama Muhammad, itu sebaiknya juga harus disertai dengan doa sholawat Nabi tadi, seperti sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Ini adalah tempat-tempat di mana kita dianjurkan untuk bersolawat. Bahkan dalam kesempatan-kesempatan kosong pun, dalam setiap kesempatan, tidak ada salahnya, bahkan sangat dianjurkan jika kita bersolawat untuk Nabi. Nah, perintah untuk bersolawat Nabi ini dasarnya adalah ada yang dari ayat Al-Quran dan ada juga dari hadis. Misalnya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Dan ini sering dibaca oleh khatib-khatib, terutama khatib Jum'ah. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Bersolawat untuk Nabi. Bukan bersolawat kepada, tapi bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kemudian seruan kepada orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salam penghormatan itu hakikatnya juga doa agar Allah memberikan keselamatan. Jadi ini adalah sebuah perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi Muhammad dan juga ucapkanlah salam penghormatan, doa keselamatan untuk beliau. Nah, ini perintah dari Allah, sebagaimana Allah dan para malaikatnya juga bersolawat untuk Nabi Muhammad. Nah, nanti bagaimana solawatnya Allah untuk Nabi Muhammad, bagaimana solawatnya malaikat, ini akan kita bahas pada beberapa kesempatan yang akan datang. Kemudian dasar yang lain bersolawat itu dianjurkan, yaitu berasal dari hadis-hadis Nabi sendiri. Banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan umat Islam, orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Di antaranya adalah sebuah hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat untukku sekali saja, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali lipat. Nah, ini fadilah daripada bersolawat. Yang artinya, dengan demikian kita dianjurkan untuk bersolawat untuk Nabi. Kemudian, dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi, Nasai, dan Baihaqi, dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Ya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Al-bakhil alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya.
Kata Rasulullah, orang yang bakhil, orang yang pelit, itu adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat untukku. Nah, ini dianggap sebagai orang yang bakhil atau orang yang pelit. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi, Baihaqi dan Ibnu Hibban, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah, aktsaruhum alayya sholatan." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat untukku. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi, Baihaqi dan juga Ibnu Hibban, dan menurut ahli hadis ini hadis yang sahih atau hasan. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa bersolawat untuk Nabi Muhammad adalah hal yang dianjurkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian tadi sepintas sudah kita singgung bahwa berdasar surat Al-Ahzab ayat 56 disebutkan bahwa yang bersolawat untuk Nabi Muhammad itu ternyata bukan orang-orang yang beriman, tapi juga Allah juga bersolawat untuknya. Malaikat-malaikat juga bersolawat untuk Nabi Muhammad. Dan kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa dan bagaimana solawatnya Allah untuk Nabi Muhammad? Bagaimana solawatnya malaikat untuk Nabi Muhammad? Apa maknanya? Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa ketika sholawat itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, termasuk untuk nabinya, Nabi Muhammad, artinya bukan berdoa, tapi artinya adalah memberi rahmat, memberikan kemuliaan, dan memberikan semacam penghargaan kepada yang disolawati. Dengan demikian, kalau Allah yusolli ala nabi, itu berarti Allah memberi rahmat kepadanya, Allah memberikan kemuliaan dan derajat yang tinggi kepada Nabi Muhammad. Nah, ini juga dinyatakan di dalam sebuah ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 43. Di situ Allah berfirman, "Walladzi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah." Artinya, dialah Allah yang memberi rahmat kepada kamu dan para malaikatnya juga memohonkan ampunan untukmu agar Dia Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan Dia Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, di sini dalam ayat ini dikatakan Allah yusolli alaikum. Itu artinya adalah Allah memberikan rahmatnya kepada kamu sekalian. Bukan berdoa, bukan Allah berdoa, tidak, tapi adalah Allah memberikan rahmatnya kepada kamu sekalian. Juga terus bagaimana jika malaikat itu bersolawatnya kepada Nabi? Apa yang dimaksud jika para malaikat itu bersolawat untuk Nabi? Nah, di sini maksudnya bersolawat dalam pengertian berdoa, memohon. Jadi kalau malaikat bersolawat untuk Nabi, berarti para malaikat juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rahmatnya dan juga ampunannya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika sholawat itu dilakukan oleh manusia atau hamba-hambanya yang lain, itu sama artinya, yaitu berdoa. Jadi kalau orang-orang beriman bersolawat untuk Nabi, itu artinya adalah berdoa untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna doa seperti ini
juga tergambar di dalam sebuah ayat Al-Quran yang lain. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." At-Taubah 103. Artinya, ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah maknanya zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan zakat itu akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Wassalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu untuk mereka itu adalah akan memberikan kedamaian, ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian yang terakhir, sholat itu, sholawat atau sholat, itu jika dilakukan oleh seorang hamba yang ditujukan kepada Allah, itu artinya adalah ibadah yang khusus yang kita lakukan, yang kita kenal dengan nama sholat. Nah, itu sholat itu juga adalah, memang secara bahasa artinya doa. Tapi dalam pengertian syar'i, sholat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, yaitu serangkaian amalan perbuatan, dan juga ada ucapan-ucapan, zikir-zikir, dan doa-doa yang kita awali dengan takbiratul ihram dan kita akhiri dengan salam, yaitu seperti dalam pengertian sholat yang kita lakukan. Nah, sholat yang kita lakukan itu adalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah semacam ibadah ritual yang tidak semata-mata doa di dalam hati, tapi juga ada ucapan yang kita baca, juga ada gerakan-gerakan yang kita lakukan, dan itu sesuai contoh dari Rasulullah. Dan ini adalah yang dimaksud dengan firman Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah, artinya lakukanlah sholat. Sholat dalam pengertian syar'i yaitu ibadah sholat. Wanhar, dan menyembelih kurban. Li rabbika, untuk Tuhanmu, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan seputar arti sholawat Nabi dan keutamaan-keutamaannya, serta dasar-dasar yang melandasi anjuran dan perintah kita bersolawat Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ikuti sajian kami selanjutnya pada episode-episode yang akan datang. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.